Salam jumpa pemirsa, senang sekali Jurnal Daai hadir kembali menemani Anda. Bersama saya Endro Pakpahan dalam Jurnal Daai edisi kali ini, kami menyiapkan liputan tentang pengaruh perubahan iklim bagi wilayah pesisir dan meninjau sekilas situasi di Kepulauan Seribu. Pemirsa, tema umum Hari Lingkungan Hidup di bulan Juni ini menyoroti tentang pengaruh perubahan iklim bagi wilayah pesisir. Kementerian Lingkungan Hidup pun mengambil tema serupa untuk menyerukan pentingnya melindungi ekosistem pesisir dari perubahan iklim. Apalagi Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki jumlah pulau lebih dari 13.000 pulau. Menurut IPCC atau Panel Antar Pemerintah untuk Perubahan Iklim, diperkirakan rata-rata suhu bumi pada periode tahun 2081 hingga 2100 akan naik sebesar 1,5 hingga 2 derajat Celcius. Ketika suhu bumi naik hingga 2 derajat Celcius, kenaikan permukaan air laut dapat mencapai 5 hingga 10 meter di atas kenaikan saat ini. Jumlah daratan yang terendam air tentu akan lebih banyak. Di Indonesia, tren kenaikan muka air laut historis antara tahun 1993 hingga 2008 menurut Gugus Ketahanan Pangan mencapai 0,2 hingga 0,6 cm per tahun. Nah, negara kita ini adalah negara kepulauan yang mempunyai jumlah pulau cukup banyak, 13.000 sekian yang sudah bernama. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang jumlah pulaunya sebanyak kita. Lebih dari 75% wilayah Indonesia adalah lautan. Jumlah pulau dihuni mencapai hampir 1.700 pulau. Nah, karena kita ini negara kepulauan, maka kita mempunyai pantai yang cukup panjang, nomor 2 setelah Kanada, gitu kan. Lalu karena kita negara kepulauan, nah tentunya kita rentan terhadap kenaikan air laut. Berkurangnya garis pantai karena naiknya permukaan laut menyebabkan hilangnya ratusan ribu kilometer persegi daratan pesisir pantai. Data Kementerian Lingkungan Hidup antara tahun 2005 hingga 2007 menunjukkan dalam kurun waktu 2 tahun itu terdapat 24 pulau tenggelam. Karena berbentuk negara kepulauan, perairan Indonesia termasuk perairan dangkal. Dan letaknya di daerah tropis membuat laut Indonesia memiliki beragam sumber kekayaan. Nah, tetapi kekayaan kita inilah yang perlu kita selamatkan, perlu kita rawat, karena kekayaan kita ini sudah terdegradasi, sudah rusak. Kita lihat pantai kita sebagian besar sudah terabrasi. Kenapa? Karena vegetasi pantainya habis. Konsekuensi lain dari pengaruh perubahan iklim di wilayah pesisir antara lain terbatasnya ketersediaan air bersih, menurunnya produktivitas pertanian dan perikanan, ancaman kerusakan keanekaragaman hayati, dan munculnya berbagai penyakit. Mengingat pentingnya menangani persoalan pengaruh perubahan iklim, terutama bagi wilayah pesisir, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Nasional di bulan Juni ini mengambil tema yang berfokus pada wilayah pesisir. Tema kita adalah satukan langkah lindungi ekosistem pesisir dari perubahan iklim. Nah, ini tidak lepas dari tema Hari Lingkungan Hidup Dunia yang dicanangkan oleh UNEP, United Nations Environmental Program, itu Badan PBB untuk Lingkungan Hidup. Mereka membuat tema Raise Your Voice, Not the Sea Level. Itu sangat terkait dengan kondisi lingkungan Indonesia yang kita terdiri dari luas lautan 5,8 juta kilometer persegi, kemudian panjang pesisir kita sendiri di Indonesia 95.181 kilometer, dan kita juga 60% penduduk Indonesia itu berada di pesisir. Ekosistem pesisir itu berbeda dengan ekosistem lainnya. Dia terpengaruh dari ekosistem darat dan sebagian dari ekosistem lautnya. Berarti dia punya spesifik kerentanan yang perlu dijaga. Pemirsa, salah satu ekosistem pesisir yang ada di negara ini terdapat di ibu kota Jakarta.
Di wilayah ini terdapat suatu taman nasional, yaitu Taman Nasional Kepulauan Seribu atau TNKS. Konon ini adalah satu-satunya taman nasional laut di dunia yang berada di wilayah ibu kota negara. TNKS memiliki 4 ekosistem utama, yaitu hutan pantai, mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Wisatawan perlu memiliki wawasan konservasi dan etika lingkungan ketika berkunjung ke kawasan ekologis ini. Kita sudah tahu bersama bahwa masyarakat ataupun wisata yang ada di Pulau Seribu ini memang menjadi sangat unik karena salah satu-satunya taman nasional yang ada di ibu kota ataupun di ibu kota hanya di Pulau Seribu di seluruh dunia ini. Ada beberapa pulau di dalam Kepulauan Seribu ini. Nah, ada sekitar 108 pulau-pulau kecil yang di Kepulauan Seribu ini. Nah, kami Balai Taman Nasional melakukan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi di Pulau Seribu dengan luas 107.489 hektar. Di dalam area konservasi tersebut terdapat 78 pulau. 6 pulau diantaranya adalah pulau pemukiman atau dihuni penduduk yang termasuk warga Jakarta. Sistem ekologis kawasan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu terdiri dari 4 ekosistem utama. Hutan pantai, mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Hutan pantai biasanya terdapat di pulau-pulau sangat kecil. Sensitivitas lingkungan di pulau-pulau ini sangat tinggi dan sangat mudah rusak akibat kenaikan permukaan air laut. Untuk ekosistem mangrove, di Taman Nasional ini teridentifikasi 24 jenis mangrove. Pengelolaan ekosistem di TNKPS memiliki 3 pilar pengelolaan sesuai fungsi mangrove, yaitu perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan. Nah, untuk perlindungan sendiri adalah perlindungan dimaksudkan sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Kemudian untuk pengawetannya adalah pengawetan keanekaragaman hayati, terutama untuk yang di Pulau Seribu ini adalah keanekaragaman hayati yang wilayah satwa-satwa maupun tanaman laut, biota laut. Kemudian pemanfaatan sendiri kalau di dalam undang-undang kita untuk peraturan kita adalah pemanfaatan wisata. Masyarakat yang ada di Pulau Seribu sendiri juga bisa merasakan manfaat yang memang dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Tahun 2014 ini kita sudah melakukan penanaman sekitar 3.000 hektar yang berada tersebar di sekitar pulau-pulau di Pulau Seribu ini. Sementara ekosistem padang lamun di sini istimewa. Dari 12 jenis lamun yang dapat tumbuh di perairan di Indonesia, 8 jenis diantaranya dapat ditemukan di Taman Nasional Kepulauan Seribu. Sebagai tumbuhan tingkat tinggi satu-satunya di lautan, lamun menjadi penghasil oksigen yang sangat penting bagi kehidupan berbagai biota laut. Ekosistem terumbu karang adalah ekosistem keempat yang membentuk ekologi Taman Nasional ini. Menurut data Taman Nasional Kepulauan Seribu, saat ini tutupan terumbu karang di Kepulauan Seribu adalah sekitar 34% dari luas lautan secara keseluruhan. Bernasib sama seperti ekosistem mangrove dan padang lamun, ekosistem terumbu karang di tempat tertentu juga terancam mengalami kerusakan karena aktivitas manusia. Ini rusak. Kenapa karang ini ada sebagian yang rusak? Karena memang ada aktivitas di situ, termasuk salah satunya adalah wisata. Beberapa tahun ini banyak sekali wisatawan yang datang ke Pulau Seribu. Nah, wisatawan ini juga sangat mempengaruhi kondisi daripada terumbu karang itu sendiri. Karena pada saat mereka melakukan aktivitas wisata dengan kegiatan snorkel, kemudian diving, ini tanpa didampingi oleh instruktur ataupun oleh tour ataupun guide yang memang berbasis lingkungan, mereka tidak tahu bahwa yang mereka lakukan ini seperti menginjak-injak karang dan sebagainya ini mengakibatkan kerusakan karang. Kita harapkan bahwa mereka paham bahwa
Pulau Seribu ataupun wisatawan ke Pulau Seribu ini adalah wisatawan yang berbasis konservasi ataupun lingkungan, sehingga pada saat melakukan wisata ke Pulau Seribu ini selain menikmati pemandangan alam, kemudian banyak sekali edukasi yang memang banyak dilakukan di sana ataupun ditemukan di sana, juga harus paham prinsip-prinsip konservasi. Khusus tentang perilaku masyarakat secara umum terhadap lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup pernah mengadakan survei perilaku lingkungan masyarakat pada tahun 2012. Dalam survei itu kita melihat bahwa perilaku masyarakat Indonesia itu masih jauh dari baik. Kalau kita pakai angka 0 terburuk dan 1 terbaik, nilai kita baru 0,57 secara nasional. Jadi masih banyak PR kita untuk merubah perilaku masyarakat. Jadi perilaku masyarakat yang ramah lingkungan itu dalam 5 tahun kami mengharapkan angka 0,7 atau 0,6 saja sudah mungkin lebih baik. Selain sampah yang berasal dari pendatang atau wisatawan di Kepulauan Seribu, sampah-sampah juga berasal dari aliran-aliran sungai di Jakarta yang bermuara di Laut Jakarta dan dapat terbawa hingga pesisir pulau-pulau di Kepulauan Seribu. Karena kita tahu sendiri ada 13 sungai yang bermuara di Laut Pulau Seribu ini, dan dari sungai tersebut, dari 13 sungai tersebut itu membawa permasalahan sendiri karena sampahnya ikut ikut mengalir ke Pulau Seribu ini. Masyarakat yang tidak punya pantai, kan ada ya, masyarakat tidak punya pantai tidak berarti dia tidak menyumbang sesuatu terhadap pesisir, karena kita kan satu ekosistem. Jadi dimanapun Anda berada, dia akan terkait satu sama lain. Jadi misalnya dia di puncak gunung, di hulu pun kita harusnya juga punya concern terhadap bagaimana kualitas sungai kita tetap baik. Sangat ironis misalnya teman-teman di kepulauan itu memikirkan sampahnya dengan baik, tetapi dia menerima kiriman sampah, sehingga mestinya kita juga sadar walaupun kita ada di Jakarta ini, tetapi janganlah membuang sampah sembarangan, apalagi di laut. Semakin meningkatnya kunjungan wisata yang datang ke Pulau Seribu itu juga membawa permasalahan baru. Aktivitas wisatawan sendiri, kemudian ini juga sampah-sampah yang dikeluarkan ataupun yang dihasilkan dari wisata ini juga banyak. Di samping juga efeknya adalah di industri rumah tangga sendiri, dengan adanya banyak wisatawan, mereka juga tentu saja banyak aktivitas seperti untuk memasak dan sebagainya, sehingga ini menghasilkan sampah-sampah yang besar. Pesisir yang bebas sampah itu ya idaman kita semua ya, supaya sampah itu selalu bisa kita kelola, dan tentunya perilaku orang membuang sampah ini yang menjadi kunci daripada kita bebas dari sampah. Kelestarian ekologis wilayah pesisir adalah tanggung jawab bersama. Bahkan penduduk yang tinggal jauh dari pantai sekalipun tetap bertanggung jawab, karena sikap kurang peduli pada lingkungan berdampak pada perubahan iklim. Wilayah pesisir sangat penting artinya. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup, 30% mangrove dan terumbu karang terbaik dunia ada di Indonesia. Sementara itu, 60% penduduk Indonesia hidup di wilayah pesisir. Kepulauan Seribu memiliki lebih dari 100 pulau. Dari jumlah itu, 11 pulau dihuni oleh penduduk Jakarta. Penduduk di 11 pulau tersebut rata-rata bekerja sebagai nelayan dan pengelola jasa wisata. Ada yang berbeda ketika tim Medis Seci Indonesia dan Dai TV mengunjungi salah satu pulau di sana. Bukan sekedar melihat keindahan pulau, lalu apa yang mereka lakukan di sana? Berikut liputan selengkapnya. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah sebuah kabupaten administrasi di daerah khusus Ibu Kota Jakarta.
Wilayahnya meliputi gugusan kepulauan di Teluk Jakarta. Terdapat 2 kecamatan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, yaitu Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara. Adapun Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan membawahi 3 kelurahan, di antaranya Kelurahan Pulau Tidung, Kelurahan Pulau Pari, dan Kelurahan Pulau Untung Jawa. Sedangkan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara membawahi 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Pulau Kelapa, Kelurahan Pulau Harapan, dan Kelurahan Pulau Panggang. Menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta, jumlah penduduk Kepulauan Seribu lebih dari 23.000 jiwa. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan. Perekonomian masyarakat dapat berkembang dengan adanya sektor pariwisata di pulau-pulau tersebut. Salah satunya adalah di Kelurahan Pulau Harapan. Masyarakat kami ini adalah masyarakat pesisir yang kehidupannya sebagian besar 75% pekerjaan adalah nelayan. Alhamdulillah sekarang ini sudah agak ekonominya sudah agak maju karena didukung oleh adanya pariwisata. Faktor cuaca mempengaruhi aktivitas para nelayan. Berada di wilayah pulau memang rentan bagi warga setempat menghadapi bencana akibat faktor cuaca. Kelurahan Pulau Harapan sempat dilanda puting beliung pada bulan Oktober tahun 2012. Saat itu tercatat 275 rumah rusak di pulau ini. Sebagian besar rumah warga mengalami rusak berat. Ada pula yang kehilangan atap rumah mereka sehingga kesulitan berteduh bila cuaca terik maupun hujan. Sebagian warga lagi ada yang tinggal menumpang dan ada yang tinggal seadanya. Tidak hanya keindahan pulau yang menarik perhatian banyak orang, adanya bencana ini juga menumbuhkan kepedulian berbagai pihak untuk membantu warga sekitar. Yayasan Buddha Suci Indonesia melalui relawan tanggap darurat sempat melakukan survei terhadap daerah yang mengalami kerusakan. Para warga diberi kupon bantuan sesuai dengan tingkat kerusakan rumah yang dialami. Perhatian ini ternyata menjadi awal dari jalinan kasih para relawan kepada warga di Kelurahan Pulau Harapan. Dan jalinan kasih itu terus berlanjut hingga di pertengahan bulan Juni ini. Sejak pagi, para warga telah datang ke lokasi Baksos untuk mendapat bantuan kesehatan. Banyak warga lansia yang datang memeriksakan kesehatan mereka. Untuk pemeriksaan umum terdapat kurang lebih 200 pasien. Ya dari ini aja Pak RT bilang katanya mau berobat. Jadi ikutlah berobat, namanya sakit-sakit aja gitu, sakit pegal-pegal. Masa katanya orang ada berobat gratis kita nggak mau berobat gitu. Ya ikut saya juga berobat biar supaya sehat gitu. Sebenarnya ya penyakit yang ada sekarang ini tidak tua tidak muda, banyak semacam rematik itu yang banyak sekarang sama jantung. Saya nggak tahu dari pola makan apa ini. Nah, jadi penyakit sekarang udah campur. Kalau dulu di pulau ini masih saya kecil itu penyakitnya kulit asma. Tapi sekarang udah nggak ada itu lagi. Beberapa orang dari tim medis juga melakukan kunjungan ke rumah warga. Hal ini dilakukan agar warga yang tidak dapat menuju lokasi Baksos tetap mendapat pengobatan medis. Baksos ini merupakan kerjasama antara tim medis dari Yayasan Buddha Suci Indonesia dengan karyawan DAI TV. Perhatian diberikan bagi warga sebagai wujud kepedulian dan jalinan kasih yang telah terbina sebelumnya. Harapan kedepannya sih kemungkinan untuk
kesehatan di sini tuh untuk bisa terus meningkat ya, tahu tentang arti kesehatan dari gigi. Penyuluhan akan kesehatan gigi diberikan bagi anak-anak sekolah dasar 01 Pulau Harapan. Menjaga kesehatan gigi sama pentingnya dengan menjaga kesehatan tubuh. Untuk itu, pemahaman dalam menjaga kesehatan perlu disosialisasi sejak dini, khususnya bagi anak-anak. Manfaatnya tentu saja karena gigi itu akan dipakai selama seumur hidup. Jadi dengan dia diberi penyuluhan, dengan diberi cara menyikat gigi yang benar, setelah makan pagi dan sebelum tidur malam, maka dia akan diharapkan dia akan melakukan itu rutin sampai dewasa sehingga dia bisa menjaga giginya. Penyuluhan kesehatan gigi, saya lihat anak-anak antusias dan mereka juga bisa menyimak. Kemudian kita juga latihan menyikat gigi, jadi bersama-sama praktek diajarin gitu. Jadi kelihatannya anak-anak juga senang gitu. Satu persatu anak diberikan alat kebersihan gigi. Mereka juga mendapat penyuluhan dan mempraktekkan bagaimana cara menyikat gigi yang benar. Hati Lili senang bisa menggosok gigi setiap hari biar gigi tidak berlubang. Ya, sosialisasi gigi, saya bisa menggosok gigi dengan benar. Anak-anak terlihat begitu antusias mengikuti kegiatan penyuluhan kesehatan gigi ini. Bantuan alat tulis yang diberikan melengkapi dukungan bagi semangat mereka agar terus menjaga kesehatan diri sendiri. Berbagi tidak mengenal jarak ataupun waktu. Dimanapun, kapanpun, dan pada siapapun, bantuan yang diberikan merupakan bentuk dari kepedulian dan kasih pada sesama. Pulau Harapan adalah salah satu di antara pulau lainnya yang memiliki keindahan laut dan keanekaragaman hayati. Pulau Harapan juga masuk dalam kawasan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu. Penting bagi setiap orang untuk menjaga dan peduli pada kelestariannya, baik untuk kelangsungan ekosistem yang ada maupun kehidupan masyarakat sekitar. Pemirsa, waktu yang ada dapat digunakan untuk membina kepribadian, meraih kesuksesan, dan untuk menghimpun pahala. Jadikan hidup ini penuh makna karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirim SMS ke 0889 8100 5000 atau ke website Daya TV dan media sosial Daya TV lainnya. Akhirnya saya Endru Pakpahan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.